Apakah Sobat Kanal pernah mendengar istilah diet ketogenik? Diet ketogenik atau keto adalah pendekatan diet yang ditandai dengan asupan tinggi lemak dan rendah karbohidrat. Istilah diet keto pertama kali dicetuskan oleh Dr. Wilder pada tahun 1921 dengan nama Classical Ketogenic Diet sebagai modalitas terapi bagi pasien epilepsi anak-anak maupun dewasa. Diet keto meniru keadaan puasa. Saat puasa, tubuh yang sudah kehabisan cadangan gula akan menggunakan lemak sebagai sumber bahan bakar utama. Proses katabolisme lemak yang terjadi di hati kemudian akan menghasilkan produk sampingan berupa badan keton. Badan keton yang dihasilkan ini dapat dibuang melalui urin atau menjadi sumber bahan bakar bagi beberapa organ seperti otak, jantung, dan otot. Walaupun terdengar sederhana, diet keto ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan loh. Kadar keton yang terlalu tinggi di dalam darah dapat menyebabkan pH darah turun dan dapat menjadi kondisi ketoasidosis yang berbahaya. Diet ini memerlukan perencanaan dan pemantauan dari ahli gizi dan tenaga kesehatan berpengalaman. Lalu, bagaimana caranya melakukan diet keto yang aman? Ayo kita kupas bersama. Sebelum memulai diet, penting bagi kita untuk menentukan tujuan terapi gizi. Apakah terapi ini bertujuan untuk meningkatkan, atau mempertahankan, atau menurunkan berat badan, atau mencegah perburukan kondisi klinis tertentu seperti kondisi sesak nafas, kondisi syok, kondisi hiperglikemia, serta pasien dengan kondisi status epileptikus yang refrakter. Dengan diet keto, diharapkan dapat mengurangi atau bahkan bila memungkinkan bebas kejang, sehingga kualitas hidup pasien menjadi lebih baik. Selanjutnya, untuk membuat preskripsi gizi, perlu kita analisis apa saja yang akan kita makan saat diet keto, dan diterjemahkan dalam bentuk menu makanan yang dipahami oleh pasien. Perlu kita garis bawahi bahwa setiap orang memiliki kebutuhan energi dan protein yang berbeda. Bahkan, beberapa orang juga membutuhkan pengaturan komposisi karbohidrat dan lemak yang akan diasup. Oleh karena itu, kita perlu membuat resep diet yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Langkah-langkah untuk membuat resep diet keto adalah: pertama, menghitung kebutuhan energi tubuh. Kebutuhan energi kita dapat dihitung melalui rumus TDEE atau Total Daily Energy Expenditure. TDEE didapatkan dari nilai BEE atau Basal Energy Expenditure, tingkat aktivitas fisik, dan efek termogenik dari makanan. PDEE merupakan energi yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga organ vital dan seluruh metabolisme tubuh berjalan stabil. BEE dapat dihitung melalui rumus Harris-Benedict seperti berikut. Setelah mengetahui BEE, nilai BEE dikalikan dengan tingkat aktivitas fisik masing-masing. Berikut nilai untuk masing-masing kategori aktivitas fisik. Dari hasil perkalian tersebut didapatkanlah nilai TDEE. Yang kedua adalah menghitung rasio ketogenik. Rasio ketogenik merupakan rasio perbandingan konsumsi lemak dalam gram dengan konsumsi protein, ditambah karbohidrat dalam gram. Rasio ini perlu kita tentukan sebagai patokan perbandingan konsumsi lemak, karbohidrat, serta protein sehari-hari. Rasio ini dibuat untuk meregulasi derajat ketosis tubuh. Semakin tinggi rasio, kemungkinan ketosis semakin besar. Berikut rasio ketogenik sesuai dengan usia. Contohnya, rasio 4:1 adalah 4 gram lemak dan 1 gram protein tambah karbohidrat. Yang ketiga adalah menghitung unit makanan atau dietary unit. Dietary unit dihitung dengan cara: pertama, kalikan nilai masing-masing rasio ketogenik dengan nilai kilokalori masing-masing makronutrien.
nilai untuk lemak adalah 9. Sedangkan nilai untuk karbohidrat ditambah protein adalah 4. Contohnya, semisal hasil rasio ketogenik kita adalah 4:1. Nilai rasio lemak yaitu 4 dikalikan dengan 9 adalah 36. Sedangkan nilai protein tambah karbohidrat adalah 1. Kalikan dengan 4, totalnya adalah 4. Maka total nilai kalori per dietary unit adalah 36 ditambah 4, sama dengan 40. Selanjutnya, bagi nilai TDEE dengan hasil perhitungan sebelumnya. Contohnya, semisal nilai TDEE kita adalah 1300 kilokalori dengan perbandingan rasio ketogenik 4:1. 1300 dibagi dengan 40 sehingga didapatkan nilai dietary unit adalah 32,5. Dietary unit lah yang akan kita gunakan untuk menghitung jumlah lemak, karbohidrat, dan protein yang kita butuhkan per hari selama diet keto. Langkah keempat adalah menghitung kebutuhan lemak per hari. Cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan dietary unit dengan rasio lemak pada rasio ketogenik masing-masing individu. Contohnya, seseorang dengan dietary unit 32,5 dan rasio ketogenik 4:1, maka hasilnya adalah 32,5 dikali 4, menghasilkan 130 gram lemak per hari. Langkah kelima adalah menghitung protein per hari. Tubuh memiliki kebutuhan protein per hari yang berbeda sesuai tergantung usia. Untuk mendapatkan nilai protein per hari, kita hanya perlu mengalihkan berat badan dalam kilogram dengan nilai kebutuhan protein sesuai usia. Contohnya, seorang anak berumur 7 tahun dengan berat 23 kg, maka perhitungannya adalah 23 kg dikali 0,95 gram per kilogram. Hasilnya adalah 22 gram protein. Langkah keenam adalah menghitung karbohidrat per hari. Untuk mendapatkan nilainya, kita harus mengalihkan nilai dietary unit dengan rasio protein dalam rasio ketogenik atau nilai selalu 1, kemudian hasil perkalian tersebut dikurangi dengan nilai protein per hari masing-masing individu. Langkah terakhir yaitu resep final. Setelah melalui proses di atas, kita akan mendapatkan jumlah gram per hari masing-masing makronutrien, yaitu lemak, protein, dan karbohidrat yang harus kita jadikan patokan dalam menentukan diet keto. Wah, prosesnya sangat panjang ya Sobat Kanal. Jika Sobat masih ragu, sangat disarankan untuk mengunjungi ahli gizi agar dibantu dalam penyusunan resep ini. Ahli gizi akan membantu Sobat menghitung dan menentukan makanan apa saja yang boleh dimakan saat menjalani diet keto. Diet ini memiliki beberapa efek samping. Seseorang yang melakukan diet ini rawan untuk mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah yang rendah dalam tubuh, dan ketosis, yaitu kadar keton yang tinggi dalam darah. Hipoglikemia ditandai dengan pusing dan kelelahan, sedangkan ketosis ditandai dengan mual, muntah, dan nafas yang cepat dan dalam. Jika Sobat Kanal mengalami hal tersebut, langsung menghubungi tenaga kesehatan terdekat ya. Nah, bagaimana Sobat Kanal? Sudah lebih tahu kan mengenai diet keto dan bagaimana cara melakukannya? Perlu diingat bahwa diet keto bukanlah pilihan yang sesuai untuk semua orang. Selalu bijak dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli gizi sebelum memulai diet ini ya. Jadi, siapa yang tertarik untuk mencoba diet keto?